Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rzuqnal fahma wal ilma wal hikmah wal aqla bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna in syi'ta sahla. Allahumma wafiqna ila tahsil ilmin wa ballighna ila aqsal ma'ali. Allahumma ya alim alimna ma la na'lamu. Allahumma ya alim alimna ma najhalu bih. Allahumma ya alim alimna ma yanfa'una. Rabbana zidna ilman nafi'an mal hidayah wal barakah. Allahumma faqihna biddin. Allahumma faqihna wa ahlana biddin. Allahumma faqihna wa ahlana biddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, saudaraku seiman, seagama, seakidah, segenap jamaah majlisul ilmi, jamaah pengajian rutin hari Sabtu ba'da subuh, Musalla Nurul Hidayah, RT 05 RW 07 Komplek TNI AD Ditbekang Cibarusa Asri, yang seluruhnya tanpa kecuali yang al-fakir hormati rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Segala puji adalah milik Allah. Salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas kekasihnya Allah, manusia yang patut kita ikuti ajarannya, yang patut kita contoh akhlaknya, yaitu paduka alam yang mulia, baginda tercinta kekasihnya Allah, Nabi Agung Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau, dan seluruh pengikut beliau yang tetap setia, yang tetap cinta kepada beliau, dan tetap istiqomah secara istimror menjalankan segala perintah beliau, juga selalu berusaha untuk menjauhi larangan beliau, menghidupkan, mengamalkan sunnah-sunnah beliau, serta melaksanakan apa-apa yang telah diwasiatkan oleh beliau, yang mudah-mudahan kelak di hari kiamat, di mana pada hari itu seluruh manusia pasti sangat amat membutuhkan syafaat dari beliau. Semoga kita, keluarga kita, anak cucu kita, keturunan kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang kelak mendapatkan syafaat dari beliau, mendapatkan air telaga beliau, diselamatkan oleh Allah di hari kiamat, dikumpulkan di bawah arasnya Allah bersama para nabi, para siddiqin, para syuhada, para solehin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hari ini kita sudah berada di hari yang ke-13. Ini masih hari tasyrik, hari terakhir untuk penyembelihan hewan kurban. Sampai kapan? Sampai nanti matahari terbenam di ufuk barat. Nanti sore kalau matahari sudah terbenam di ufuk barat atau sudah masuk waktu maghrib, berarti sudah habis waktu dibolehkannya untuk menyembelih hewan kurban. Dan hari ini masih disunahkan kita mengumandangkan takbir setiap selesai sholat 5 waktu. Masih ada waktu, yaitu ba'da zuhur. Tadi saya lupa ya, nggak takbiran ya. Lupa. Namanya lupa poho. Namanya poho nggak inget. Ini orang segini banyaknya nggak ada yang ngingetin. Takbir gitu. Lupa asli. Nah, jadi masih ada waktu untuk takbiran ba'da zuhur sama ba'da asor. Nanti ba'da maghribnya sudah habis ya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, jadi hari ini kita sudah berada di hari yang ke-13 di bulan Dzulhijjah 1447 Hijriah.
bertepatan dengan hari yang terakhir. Terakhir ya? Belum ya? Masih ada satu hari lagi besok ya? Bulan Mei sampai tanggal berapa? 31. 31 iya. Ya, satu hari sebelum bulan Mei berakhir, yaitu tanggal 30 Mei 2026. Dan taklim rutin kita pada hari ini adalah merupakan taklim rutin pertemuan yang ke-662. Baiklah para jamaah rahimakumullah, sebagaimana biasa mari kita awali taklim rutin kita pada pagi hari ini. Setelah kita selesai menunaikan kewajiban salat subuh dengan berjamaah, mari kita awali taklim kita dengan pembacaan Ummul Kitab Suratul Fatihah, dengan pembacaan sholawat kepada kekasihnya Allah walaupun singkat sebagai tanda cinta kita kepada beliau, dan dengan mengistiqomahkan zikir jalalah yang pahalanya dari bacaan-bacaan tersebut kita hadiahkan untuk seluruh ahli kubur keluarga kita yang telah mendahului kita, terutama untuk kedua orang tua kita, kakek nenek kita, paman bibi kita, kakak adik kita, anak cucu kita, ponakan kita, mantu kita, untuk guru-guru kita. Dan pembacaan Fatihah ini secara khusus kita tujukan untuk istri saya yang bernama Ibu Sodikoh binti Haji Irun yang masih dirawat di RSUD Cilengsi. Mudah-mudahan oleh Allah lekas disembuhkan, lekas disehatkan kembali seperti sedia kala, sehingga bisa beraktivitas, bisa beribadah kepada Allah dengan baik, dengan lancar, dan seluruh penyakit yang ada di dalam tubuhnya, yang ada di dalam badannya, yang Allah Maha mengetahui penyakit apa saja, semoga dengan izin Allah, dengan kekuasaan Allah, dengan kehendak Allah, penyakitnya dibersihkan oleh Allah, diangkat oleh Allah, dihilangkan, dan oleh Allah diganti dengan kesehatan. Bitilka niyatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana amin. Allahumma bihaqqil Fatihah wa sirril Fatihah ya farijal ham wa ya kashifal gham ya mali ibadi yaghfir wa yarham ya dafi al bala ya Allah wa ya dafi al bala ya Rahman wa ya dafi al bala ya Rahim idfa annal ghala wal bala wal waba wal amrada kullu wal fakhsha wal munkar wa sifal mukhtalifata wa syadaida wal mihana ma dhahara minha wa ma batan fi baladina haja khassa wa min buldanin sama innaka ala kulli syai'in qadir ya syafil amrad isbi marada jawjatis masadiq binti ajirun tawil umurha fi taatika wa sahih jasadaha jahiraha wa batinaha jasmaniha wa ruhaniha fi taatika la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah wa hadakumullah. Ada sebuah doa. Doa ini kalau menurut pribadi saya sangat penting untuk kita baca. Kalau tidak lupa kita baca setiap selesai sholat 5 waktu. Sangat bagus isi doanya, walaupun doanya sebenarnya singkat, enggak terlalu panjang. Namun sepertinya kalau menurut pribadi saya, kita membutuhkan doa ini. Kita membutuhkan untuk selalu membaca doa ini. Karena doa ini apabila diijabah, itu akan menyelamatkan kita dari kesesatan hidup di dunia dan di akhirat. Manusia kalau diselamatkan oleh Allah dari kesesatan hidup dunia dan akhirat, insya Allah jadi ahli sorga. Tapi kalau oleh Allah disesatkan, nggak mungkin jadi ahli sorga. Allah Maha berkehendak menyesatkan seseorang, juga memberikan petunjuk kepada seseorang, dan tidak ada seorang pun yang mampu untuk memberikan petunjuk kecuali hanya Allah. Hidayah itu sangat mahal. Hidayah itu milik Allah, dan Allah yang berhak memberikan hidayah kepada hamba-hambanya yang tentunya Allah kehendaki. Bahkan Nabi Muhammad sendiri tidak mampu memberikan hidayah. Beliau hanya bertugas untuk berdakwah saja, menyampaikan saja apa yang telah diwahyukan oleh Allah
beliau sampaikan kepada umat manusia. Tapi soal hidayah itu hak Allah. Buktinya mana? Buktinya ketika Abu Thalib dalam keadaan sakaratul maut, saat itu Nabi Muhammad hadir, bahkan mentalkinkan beliau. Kata beliau, ya ammi qul la ilaha illallah wa ana Muhammadur Rasulullah. Wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah dan aku adalah Muhammad utusan Allah. Tapi bibirnya enggak bergerak. Sampai akhirnya turun saat itu wahyu Allah yang berbunyi, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha. Innaka, sesungguhnya engkau Muhammad, kata Allah, la tahdi, tidak akan mampu memberikan hidayah. Hidayah itu hak Allah. Man ahbabta, sekalipun kepada orang yang engkau cintai, yaitu Abu Thalib. Rasulullah sangat cinta kepada Abu Thalib karena beliau paling depan membela Rasulullah, garda terdepan membela keselamatan Rasulullah dari kejoliman orang-orang kafir Quraisy Mekah. Walakin, akan tetapi, walakinna Allah, akan tetapi sesungguhnya Allah yahdi, Allah akan memberikan petunjuk man, kepada orang-orang yasha'u, yang Allah kehendaki. Makanya hidayah ini perlu dijaga. Di antaranya dengan doa. Doa Allahumma hdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Kemudian dengan apa lagi menjaga hidayah? Dengan istiqomah hadir duduk di majelis ilmu. Itu menjaga hidayah kita. Jangan sampai hidayah hilang. Kalau sudah dihilangkan, diambil hidayah, itu bahaya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi doa ini sangat penting. Nanti doanya kita baca bareng-bareng sebelum nanti taklim ditutup. Untuk sementara saya baca doanya satu kali. Doanya begini. Allahumma sabbitna ala sabili habibikal mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala sunnatihi wa sunnatil khulafa'ir rasyidinal mahdiyyin. Jadi kalau diartikan isi doa ini kurang lebih begini. Allahumma, ya Allah, sabitna, tetapkanlah kami, teguhkanlah kami, ala sabili habibikal mustafa, berada di atas jalan kekasihmu, yaitu Al-Mustafa. Siapa Al-Mustafa? Nabi Muhammad. Al-Mustafa itu artinya orang yang dipilih oleh Allah. Kalau logat Jawanya Al-Mustafa kang den selir. Ala sabili habibika Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ala sunnatihi, dan berpegang teguh tetap di atas sunnah beliau, yaitu sunnah Rasulullah. Wa ala sunnatil khulafa'ir rasyidinal mahdiin, dan di atas sunnah para sahabat al-khulafaur rasyidin yang telah mendapatkan petunjuk dengan petunjuk yang benar dari Allah dalam urusan agama. Jadi kita diperintahkan untuk berpegang teguh kepada sunnah Rasulullah dan kepada sunnah para sahabat al-khulafaur rasyidin al-mahdiyin yang empat, yaitu Sayyiduna Abu Bakar Siddiq, Sayyiduna Umar bin Khattab, Sayyiduna Utsman bin Affan, Sayyiduna Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah wa radhiyallahu anhum ajmain. Itu wajib kita berpegang teguh kepada dua sunnah tersebut. Kalau perlu keduanya kita gigit dengan gigi geraham. Pertahankan, jangan sampai dilepas, walaupun yang lepas gigi gerahamnya, tapi sunnahnya jangan dilepas. Karena itulah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itulah yang akan menyelamatkan kita dari kesesatan hidup dunia dan akhirat. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diterangkan dalam sebuah hadis sahih riwayat Imam Abu Daud dan Imam Tirmizi
An Abi Najihin Al-Irbadi radhiyallahu anhu qol. An Abi Najihin Al-Irbadi bin Sariyata radhiyallahu anhu qol. Hadis dari sahabat Nabi. Ini sanadnya dari sahabat Nabi yang bernama Najih Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu qala, ia telah berkata, wa ajona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'ijatan wajilat minhal qulubu wajarafat minhal uyunu. Belum baca selawat ya? Belum. Di gejala belum? Ntar di akhir ya, di akhir ya. Gak apa-apa kan? Nah di akhir lupa lagi. Nah, tolong diingetin. Faqulna ya Rasulullah ka'annaha mau'ijatu muwaddi'in. Fa'ausina qala usikum bitaqwallahi azza wa jalla was-sam'i wa ta'ati wa in ta'ammaru 'alaikum 'abdun fa innahu may ya'ish minkum fasayarah tilafan katsira fa 'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidinal mahdiyina addu 'alaiha bin nawajid. Rawahu Abu Daud wa Tirmidzi wa qala haja hadisun sahihun. Dari Abu Najih Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu, ia telah berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan nasihat kepada kami dengan nasihat yang menggetarkan hati. Jadi wajilatil qulub, menggetarkan hati. Dan meneteskan air mata. Nasihat yang wajarofat minhal uyun, meneteskan air mata. Artinya para sahabat saat itu ketika mendengar nasihat tersebut, mereka bergetar hatinya dan menangis, bercucuran air matanya. Kami berkata, kata para sahabat, ya Rasulullah, seakan-akan ini adalah nasihat yang terakhir dari orang yang akan berpisah. Jadi nasihatnya seperti nasihat terakhir dari orang yang akan berpisah. Seakan-akan Rasulullah mau meninggalkan mereka gitu, sehingga mereka bersedih, meneteskan air mata. Fa'usina, maka oleh karenanya ya Rasulullah, berikanlah wasiat kepada kami. Qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, usikum bitaqwallahi azza wa jalla wa sam'i wa ta'ah. Aku berwasiat kepada kalian bitaqwallahi azza wa jalla wa sam'i wa ta'ah. Hendaklah kalian bertakwa kepada Allah azza wa jalla, kapanpun, dimanapun, dalam keadaan bagaimanapun, dalam situasi kondisi apapun, sedang sendirian atau sedang banyak orang, di tempat sepi atau di tempat ramai, sedang dalam keadaan susah atau senang, hendaklah kalian tetap bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, mendengar dan patuh walaupun yang memerintahmu seorang hamba sahaya. Jadi walaupun yang memerintah kita seorang hamba sahaya, seorang budak, tapi kalau perintahnya sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya, wajib kita patuh kepadanya. Sebaliknya, sekalipun yang memerintahnya orang yang status sosialnya tinggi, jabatannya tinggi, tapi kalau perintahnya bertentangan dengan perintah Allah dan Rasulnya, tidak wajib kita untuk patuh. La ta'ata li khalqillah fi ma'siyatillah. Tidak wajib taat kepada makhluk dalam berbuat durhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya barang siapa di antara kalian
Barang siapa ada di antara kalian yang hidup berumur panjang, kata Rasulullah, fa innahu may ya'is minkum. Sesungguhnya barang siapa ada di antara kalian yang hidup berumur panjang, fasayarah tilapan kasira, kata Rasulullah, niscaya ia akan menyaksikan, akan melihat banyak perselisihan, banyak perbedaan pendapat, banyak bermunculan aliran-aliran. Kata ini begini, kata ini begini. Wah. Dan sekarang sudah kenyataan, udah banyak pendapat udah. Apalagi di YouTube. Aduh. Ini udah. Jadi apa yang disinyalir, apa yang disampaikan, disabdakan beliau 14 abad, ya. 14 abad 47 tahun yang lalu ternyata sudah terbukti sekarang. Niscaya ia akan menyaksikan banyak perselisihan. Fa'alaikum, maka wajib atas kalian, bisunnati, berpegang teguh kepada sunnahku, wa sunnatil khulafa'ir rasyidinal mahdiyina min ba'di wa 'addu 'alaiha bin nawajib. Dan wajib atas kalian berpegang teguh, pegang dengan kuat, dengan kokoh, dengan erat, kalau perlu gigit dengan gigi gerahamu, jangan dilepas. Berpegang teguh kepada sunnah para sahabat al-khulafaur rasyidin yang telah mendapatkan petunjuk dari Allah dengan petunjuk yang benar dalam urusan agama. Siapapun yang ikut sunnah Rasul, ikut sunnah para sahabat al-khulafaur rasyidin, oleh Allah akan diselamatkan dari kesesatan hidup dunia dan akhirat. Udah, jangan ragu-ragu lagi. Kalau ada kelompok-kelompok yang menentang pendapat para sahabat, jangan didengar. Apalagi menentang sunnah Rasul, wah udah sesat. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Imam Tirmidzi. Nah, doanya yang tadi, Allahumma sabbitna ala sabili habibikal mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala sunnatihi wa sunnatil khulafa'ir rasyidina mahdiyin. Tadi selesai salat subuh, doa ini saya baca enggak? Ada yang dengar? Saya baca itu doa. Udah hafal belum? Pernah enggak mendengar doa tersebut? Sebelumnya? Pernah barusan ya? Iya. Kalau jawab belum, salah itu, bohong. Pernah barusan. Coba kalau sudah hafal kita baca bareng-bareng. Allahumma sabbitna. Lanjut. Allahumma sabbitna. Lanjut. Itu bukan dilanjut, diulang kan tuh. Allahumma sabbitna, Allahumma sabbitna, Allahumma sabbitna. Ala sabili habibikal mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala sunnatihi wa sunnatil khulafa'ir rasyidinal mahdiyyin. Nah, ini kalau menurut pribadi saya, doa ini sangat penting. Kalau menurut pribadi saya, tapi nggak tahu menurut bapak-bapak. Ya, bisa aja pendapatnya berbeda. Tapi kalau saya sendiri membutuhkan doa ini. Karena saya yakin kalau doa ini diijabah, itu bisa menyelamatkan kita dari kesesatan dunia dan akhirat. Kita oleh Allah akan dikuatkan, dikokohkan, berpegang teguh kepada akidah ahli sunnah wal jamaah, yaitu ajaran Rasulullah dan para sahabat. Itu yang akan menyelamatkan. Karena nanti umat Islam di akhir zaman akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Kata Nabi, yang satu golongan masuk surga, 72 golongan sisanya masuk neraka semua.
Kemudian para sahabat bertanya, siapa yang satu golongan? Yaitu orang yang berpegang teguh kepada ajaran akidah Ahlussunnah wal Jamaah, kepada sunnah Rasulullah dan sunnah para sahabat al-khulafaur rasyidin. Nanti sebelum berakhir, nanti akan saya bahas sedikit pengertian Ahlussunnah wal Jamaah itu apa. Karena di akhir zaman banyak kelompok-kelompok yang mengklaim mengaku bahwa mereka adalah Ahlussunnah wal Jamaah, padahal bukan. Nah, kita jangan sampai terkelabuhi, tertipu, akhirnya mengikuti ajaran mereka, mengikuti kesesatan mereka. Semua kelompok mengklaim saya Ahlussunnah wal Jamaah, kami Ahlussunnah wal Jamaah, tapi ternyata tidak sesuai dengan apa yang diterangkan oleh para ulama. Ahlussunnah wal Jamaah itu apa? Nah, nanti kita bahas insya Allah. Tapi nanti pembahasan itu nanti sekitar mulai jam 6:30 sampai jam 8. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sunnah itu ada dua. Jangan lupa, ada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada sunnah al-khulafaur rasyidin. Secara bahasa, secara lugo, secara etimologi, sunnah itu kelakuan, perbuatan, tindakan, mencakup ucapan, perbuatan, persetujuan, pengakuan, itu sunnah. Jadi ma'udiba lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qaulan au fi'lan au takwiron. Segala sesuatu yang diidopatkan, disandarkan kepada Nabi, baik berupa ucapan, perbuatan, tindakan, kelakuan, persetujuan, pengakuan, ketetapan, itu namanya sunnah. Cuma sunnah ada dua, ada sunnah Rasulullah, ada sunnah para sahabat al-khulafaur rasyidin al-mahdiyyin. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik, Imam Al-Hakim, Imam Al-Baihaqi, Imam Ibnu Nasr, Imam Ibnu Hazm. Berapa imam tuh? Berapa imam? 5 imam. Pertama Imam Malik, 2 Imam Al-Hakim, 3 Imam Al-Baihaqi, 4 Imam Abu Nasr, 5 Imam Ibnu Hazm. Ibnu Nasr, Ibnu Hazm. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau telah bersabda, taraktu fikum amraini lan tadillu ma tamassaktum bihima kitaballahi wa sunnata rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah sebelum wafat pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah, beliau sebelum wafat dan setelah wafat, beliau meninggalkan kepada umatnya 2 perkara. Yang apabila umatnya benar-benar berpegang teguh, kokoh, kuat kepada 2 perkara tersebut, maka umatnya untuk selamanya sampai meninggal dunia tidak akan tersesat. Jadi kata beliau, taraktu, aku tinggalkan, fikum, kepada kalian, amraini, 2 perkara, lan tadillu, niscaya kalian tidak akan tersesat selamanya. Itu pakai lan. Lannya itu kalau menurut ilmu tata bahasa Arab, ilmu nahwu shorof, di dalam kitab Jurmiyah, itu lannya lan nafyul istiqbal, meniadakan untuk zaman selamanya sampai hari kiamat tiba. Lan tadilu, selamanya kalian tidak akan tersesat, berarti akan selamat. Mata masaktum, selagi kalian berpegang teguh bihima, kepada kedua perkara tersebut. Apa 2 perkara tersebut yang Rasulullah tinggalkan untuk umatnya, supaya kita berpegang teguh kepada keduanya, agar kita selamat dunia akhirat, tidak tersesat. Apalagi di akhir zaman sudah banyak bermunculan aliran-aliran sesat. Di Indonesia saja
yang ngaku nabi sudah berapa coba? Pertama, Ahmad Musedeng, mantan pelatih bulu tangkis. Tapak di Gunung Kawi, beres ngaku nabi. Minumannya Pocari Sweat. Nabi minumnya Pocari Sweat. Nggak ada itu. Nabi itu minumannya air jam-jam, nggak pernah minum Fanta, Coca-Cola, Pocari Sweat. Belum ada dulu kayaknya. Oh, belum ada. Bisa aja jawab aja. Ya emang benar belum ada dulu. Kemudian Lia Edan. Ini lebih parah lagi, ngaku malaikat Jibril bahkan. Hebat. Di Indonesia ada malaikat Jibril. Lia Eden. Jokowi juga udah dikatakan itu. Akhirnya Lia Eden ditangkap, jebloskan ke penjara. Di penjara Lia Eden pengen BAB, kebelet, masuk toilet, di toilet nyari ember. Masa ada malaikat Jibril nyari ember? Ada-ada aja. Tugimin tukang bakso ngaku nabi. Akhirnya merubah 2 kalimat syahadat. Syahadatnya dirubah, asyhadu alla ilaha illallah wa ana tugimin Rasulullah. Allah, nggak enak atuh. Kalau pakai ajan gimana itu? Nggak enak banget, rancu. Kemudian di Lampung, Chandra Adnan Arsad didukung oleh istrinya ngaku nabi juga. Belum di India, Mirza Ghulam Ahmad bin Mirza Ghulam Murtajo ngaku nabi, membuat kitab suci namanya Tadhkirah sebanyak 800 halaman lebih, ngaku nabi juga. Dulu zaman Abu Bakar Siddiq 4 orang ngaku nabi, yang 3 taubat, yang 1 dibunuh, dihukum pancung, Musailamah Al-Kadzab. Sebelum hari kiamat terjadi, berdasarkan keterangan tidak kurang dari 30 orang nanti akan bermunculan ngaku nabi. Bahkan ujung-ujungnya turun Dajjal ngaku Tuhan. Ini udah akhir zaman, perkuat akidah. Udah banyak bermunculan aliran-aliran sesat. Kita jangan sampai terkelabuhi, tertipu. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi wajib bagi setiap orang yang beriman, bagi setiap orang Islam, bagi umatnya Nabi Muhammad SAW yang ingin selamat dari kesesatan dunia dan akhirat, wajib baginya berpegang teguh dengan kuat, dengan kokoh, pegang dengan erat, jangan dilepas walaupun resikonya harus mengorbankan nyawa. Apa itu? Al-Quran dan As-Sunnah. Wajib berpegang teguh kepada Quran dan As-Sunnah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari sahabat Nabi yang bernama Auf bin Malik radhiyallahu anhu, ia telah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ibtaraqatil yahudu ala ihda wa sab'ina firqatan fawahidatun fil jannati wa sab'una finnar wa taraqatin nasara ala sintaini wa sab'ina firqatan fa ihda wa sab'una finnar wa wahidatun fil jannah walladzi nafsu Muhammadin biyadihi la tabtariqanna ummati ala salasin wa sab'ina firqah wahidatun fil jannati wa sintani wa sab'una finnar. Qala ya Rasulullah man hum? Qala al jamaah. Rawahu Ibnu Majah an Auf bin Malik. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dalam kitab Sunan Ibnu Majah dari sahabat Nabi yang bernama Auf bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, kata Rasulullah, ibtaraqatil yahudu, orang Yahudi, agama Yahudi itu akan terpecah belah. Ihda wa sab'ina firqah, menjadi 71 firqah. Yahudi itu. Kalau sekarang Israel lah ya. Orang Yahudi itu, Israel, Amerika itu Yahudi itu. Makanya nggak boleh kita ngasih daging korban sama orang kafir harbi, orang kafir yang musuh Islam seperti Israel,
Amerika negara ya, bukan orang. Nah, jadi orang Yahudi itu akan terpecah belah menjadi 71 golongan. Ihda wa sab'ina firqah. Golongan atau kelompok atau firqah. Kata Nabi fawahidatun, maka satu golongan fil jannah akan masuk surga. Kemudian wasab'una finnar. 70 golongan sisanya akan berada di neraka. Itu kata Nabi. Ini hadis riwayat Ibnu Majah. Rasulullah tahu dari siapa? Dikasih tahu sama Allah melalui wahyu. Jadi orang Yahudi akan terpecah belah menjadi berapa tadi? 71 golongan. Yang masuk surga satu golongan. Sisanya 70 golongan masuk neraka. Kita bukan Yahudi, kita mah Islam. Lewat. Kemudian wabtarokotin Nasoro, orang Nasrani itu pun akan terpecah belah. Ala sintaini wa sab'ina firqah. Ala sintaini wa sab'ina firqah menjadi 72 golongan. Orang Nasrani juga terpecah belah menjadi 72 golongan. Tetap yang akan berada di surga mah satu golongan. Kata Nabi, Ihda wasab'una finnar, 71 golongan akan ditempatkan di neraka, wa wahidatun fil jannah, dan yang satu golongan akan berada di surga. Tetap satu golongan yang masuk surga mah. Yahudi 71 golongan. Yang masuk surga satu golongan. Sisanya 70 golongan masuk neraka. Nasrani terpecah belah menjadi 72 golongan. Yang masuk surga tetap satu golongan. Sisanya 71 golongan masuk neraka. Lalu bagaimana umat Islam? Umat Islam lebih banyak lagi nih. Tadi Yahudi 71, Nasrani 72. Umat Islam kata Nabi, walladzi nafsu Muhammadin biyadihi. Demi, tuh Rasulullah sumpah dulu, demi zat Allah yang jiwa Muhammad, nyawa Muhammad berada dalam genggaman kekuasaannya. Rasulullah pakai lam taukid. Di awal kalimat pakai lam taukid, penguat kalimat. Di ujung kalimat pakai nun taukid sakilah. Di awal, di ujung pakai penguat kalimat. Beliau ucapkan latap tarikonna. Sungguh benar-benar akan terpecah belah. Ummati, umatku, yaitu umat ala salasin wasab'ina firqah, menjadi 73 golongan. Nah, mudah-mudahan kita nih yang istiqomah hadir, keluarga kita, saudara kita, keturunan kita, mudah-mudahan masuk golongan yang satu yang akan berada di surga. Karena 72 golongan masuk neraka semua. Jadi umat Islam akan terpecah belah menjadi 73 golongan, 73 firqah, 73 kelompok, 73 aliran. Seperti aliran Mu'tazilah, aliran Qadariyah, aliran Jabariyah, aliran Al-Sunnah wal Jamaah, banyaklah. Wahidatun, satu golongan fil jannah akan berada di sorga. Wasintani wasab'una finnar, dan 72 golongan sisanya akan ditempatkan di neraka. Kila, kemudian ditanyakan kepada baginda Rasul. Artinya saat itu para sahabat bertanya. Kata para sahabat, ya Rasulullah, manhum? Wahai Rasulullah, siapa yang satu golongan yang akan berada di sorga? Qala, beliau menjawab, al-jamaah, yaitu ahlu sunnah wal jamaah. Nah, sekarang perlu kita pahami pengertian ahlu sunnah wal jamaah secara bahasa dan secara istilah hukum agama. Karena banyak orang mengklaim kami ahlu sunnah wal jamaah, tapi ternyata bukan. Mereka mengelabui kita supaya kita ikut mereka. Hanya kita tersesatkan oleh mereka. Nah, supaya kita tidak terpengaruh, tidak terkelabui, tidak tertipu, tidak tersesatkan, maka kita perlu paham pengertian Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sebenarnya seperti apa. Ada yang mengatakan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu ajaran murni, mengikuti Al-Quran dan
hadis saja, selain itu ijma ulama jangan dipakai. Nah, itu nggak benar. Nggak benar. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ija utliqo ahlu sunnah wal jamaati fal muradu bihi al asy'ariyatu wal maturidiyatu. Ini keterangan ada dalam kitab Ithabus Sadah Al-Muttaqin juz 2 halaman 6. Jadi ija utliqo ahlu sunnah wal jamaah, apabila disebut ahlu sunnah wal jamaah fal muradu bihi, maka yang dimaksud dengan ahlu sunnah wal jamaah adalah al asy'ariyatu wal maturidiyatu, adalah pengikut Imam Abu Hasan al Asy'ari dan Imam Abu Mansur al Maturidi. Ini dua orang ulama ahli tauhid yang mengajarkan kepada kita sifat wajib 20. Allah wujud, kidam baqa, mukhalafatul lil hawadisi, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyah kudrah iradah, ilmu hayat sama, basar kalam qadiran muridan, aliman hayyan sami'an basiran mutakalliman. Ini ajaran Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi ini ajaran ini kalau sama orang pahamnya Wahabi dibid'ahkan, itu disesatkan. Padahal mereka yang sesat. Nah, kita jangan terkelabuhi. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, pasti seluruh bangsa Indonesia dari dulu sampai sekarang pasti mengenal sosok Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama di Indonesia. Itu ulama besar. Namanya bukan hanya terkenal harum di Indonesia, sampai ke Mekah. Bahkan beliau pernah mukim di Mekah, ngajar di Mekah. Nah, Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari, kakeknya Gus Dur ya, yang lahir pada tahun 1287 Hijriah, dan beliau wafat pada tahun 1336 Hijriah. Berarti berapa tahun tuh? Dihitung dulu pakai kalkulator ya. Atau bertepatan lahir pada tahun 1871. Itu kelahiran Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri NU. Dan beliau wafat pada tahun 1947 Hijriah. Berarti 47 diambil 1071. Nah, beliau menerangkan di dalam kitabnya yang bernama Kitab Ziyadatut Ta'liq halaman 23-24. Saya catat tuh. Di dalam kitab Ziyadatut Ta'liq halaman 24-23, beliau menerangkan begini. Kata beliau nih. Udah habis waktunya ya? Amma ahlu sunnah wal jamaah fahum ahlu tafsir. Ini kata Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Wal hadis wal fiqhi fa innahum al muhtadunal al mutamassikuna bi sunnatin nabi sallallahu alaihi wasallam wal khulafa'ir rasyidin ba'dahur rasyidin wal khulafa'i ba'dahur rasyidin wa hum at-taifatun najiyah qalu qad tama'atil yauma fi majahibil arba'ah al-hanafiyun wal malikiyun was-syafi'iyun wal hambaliyun. Nah, ini keterangan di dalam kitab Ziyadatut Ta'liq halaman 23-24. Kitab karya Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Nah, keterangan tersebut kalau diartikan kurang lebih seperti ini. Adapun yang disebut ahlu sunnah wal jamaah adalah para ulama ahli tafsir. Para ulama yang ahli di bidang ilmu tafsir Al-Quran. Kan tafsir banyak, ada tafsir Jalalain, tafsir Tobari, tafsir Munir, tafsir Marogi, banyaklah.
kemudian ahli hadis dan ahli fikih, para ulama ahli tafsir, para ulama ahli hadis, para ulama ahli fikih. Mereka lah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah, dan mereka lah orang-orang yang berpegang teguh mengikuti sunnah Nabi Muhammad dan mengikuti sunnah para sahabat al-khulafaur rasyidin sesudahnya. Mereka adalah al-firqatun najiyah, kelompok yang akan selamat, golongan yang akan selamat. Mereka mengatakan bahwa kelompok yang akan selamat, yakni kelompok ahlu sunnah wal jamaah, untuk sekarang ini, di akhir zaman ini, terhimpun dalam mazhab yang 4, yaitu mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, dan mazhab Hambali. Di setiap orang Islam yang bermazhab, baik mazhabnya mazhab Hanafi, mazhabnya mazhab Maliki, mazhabnya mazhab Syafi'i, mazhabnya mazhab Hambali, itu adalah mereka kelompok ahlu sunnah wal. Nah, yang tidak mau bermazhab, bahkan ingin mendirikan mazhab sendiri, seperti Wahabi ingin mendirikan mazhab Wahabiyah, nah itu sesat. Itu di luar ahlu sunnah wal jamaah. Kira-kira jelas nggak? Kali ada orang Wahabi dengar, ya datang aja ke rumah saya, kita adu dalil maksudnya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita pahami pengertian ahlu sunnah wal jamaah secara lugah, secara bahasa. Secara bahasa. Ucapan ahlu sunnah wal jamaah tersusun dari 3 kalimat, dari 3 suku kata. Pertama kalimat ahlun, yang kedua kalimat as-sunnah, yang ketiga kalimat al-jamaah. 3 kalimat ini lalu kemudian dirangkai menjadi satu ucapan, yaitu ahlu sunnah wal jamaah. Apa itu ahlun? Secara bahasa, ahlun artinya keluarga atau golongan atau kelompok atau pengikut. Nah, itu secara bahasa pengertian ahlun. Kemudian apa itu as-sunnah? Yang dimaksud as-sunnah adalah segala sesuatu yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni segala sesuatu yang datang dari beliau, baik berupa ucapan beliau, perbuatan beliau, pengakuan beliau, ketetapan beliau. Nah, keterangan ini terdapat dalam kitab Fathul Bari. Kitab Fathul Bari ini dikarang oleh Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani yang mondok pesantrennya lebih dari 50 tahun. Coba 50 tahun Pak, umur dihabiskan untuk mencari ilmu. Masya Allah, luar biasa. Wajar kalau beliau jadi ulama besar. Kitab Fathul Bari itu 30 juz Pak. Segini nih panjangnya. Dibagi 30 juz. Untuk sekarang mungkin harganya bisa 5 jutaan lah. Kurang lebih. Ya mendingan beli 5 juta murah daripada ngarang sendiri. Segini panjangnya, kapan selesainya kita ngarang? Udah gitu nggak ada ilmunya lagi, mau ngarang apa kita? Emang gampang ngarang kitab? Harus menguasai Al-Quran, menguasai hadis, menguasai bahasa Arab. Nah, itu. Jadi dalam kitab Fathul Bari juz 12 halaman 245 terdapat keterangan seperti tersebut mengenai pengertian as-sunnah, yaitu segala sesuatu yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni semua yang datang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berupa ucapan beliau, perbuatan beliau, dan pengakuan beliau atau ketetapan beliau. Itulah yang disebut sunnah. Jadi sunnah itu ada 2, ada sunnah menurut ilmu fikih, ada sunnah menurut ilmu usuluddin. Beda. Kalau sunnah menurut ilmu fikih, dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak berdosa, namun rugi nggak dapat fadilah. Tapi kalau sunnah menurut ilmu usuluddin yang tadi. Kemudian kalimat ketiga adalah al-jamaah.
Nah, pengertian al-jamaah yaitu segala sesuatu yang telah disepakati oleh para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada masa Khalifah al-Khulafaur Rasyidin yang 4. Di segala sesuatu tentang hukum-hukum agama yang telah disepakati pada masa kepemimpinan Khalifah al-Khulafaur Rasyidin yang 4, yaitu kepemimpinan Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, itulah yang disebut al-jamaah, kesepakatan para sahabat pada masa al-Khulafaur Rasyidin. Seperti tarawih 20 rakaat, itu kesepakatan para sahabat, itu ijma' sahabat, wajib diikuti. Nah, kalau orang yang pahamnya bukan Ahlussunnah wal Jamaah, mereka nggak mau 20 rakaat. Karena itu kesepakatan para sahabat. Nah, mereka nggak mau pakai sunnah para sahabat. Gitu. Makanya yang mengaku Ahlussunnah wal Jamaah, tarawihnya jangan ditinggalkan. Tetap 20 rakaat sampai hari kiamat. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam kitab Al-Gunyah li Talibi Thariqil Haq, buah karya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Qaddasallahu sirah. Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Qaddasallahu sirahun nurani, beliau lahir pada tahun 471 Hijriah dan beliau wafat pada tahun 561 Hijriah, atau beliau lahir pada tahun 1077 Masehi, wafat pada tahun 1166 Masehi. Nah, di dalam kitab Al-Gunyah li Talibi Thariqil Haq, Sultanul Aulia, pemimpinnya seluruh para wali sealam dunia, sealam jagat raya, Kutubul Alamin, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Qaddasallahu sirrah, beliau menjelaskan mengenai sunnah wal jamaah. Apa kata beliau? Kata beliau begini, Pasunnatu ma sannahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal jama'atu mattafaqu alai ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi khilafatil a'immatil arba'atil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin rahmatullahu alaihim ajmain. Nah, itu kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Nah, keterangan tersebut kalau diartikan kurang lebih begini. Menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, maka adapun yang dimaksud as-sunnah adalah segala sesuatu yang telah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang meliputi ucapan, perilaku, dan ketetapan beliau. Sedangkan yang dimaksud al-jamaah adalah segala sesuatu yang telah menjadi ijma' para sahabat, yang telah menjadi kesepakatan para sahabat Nabi pada masa Khulafaur Rasyidin yang 4, yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Rahmat Allah atas mereka semua. Nah, ini keterangan dalam kitab Al-Gunyah li Talibi Thariqil Haq, juz 1 halaman 2324, buah karya Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kemudian man aroda buhbuhatal jannah falyal jamil jama'ata, rawahu Tirmizi, hadis nomor 219 dalam kitab Al-Hafiz Zahabi. Artinya, barang siapa yang ingin mendapatkan kehidupan yang damai di dalam sorga, maka hendaklah ia mengikuti dan mentaati al-jamaah, yakni mengikuti segala sesuatu yang telah menjadi ijma atau kesepakatan para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada masa Khulafaur Rasyidin. Bahkan ada hadis yang mengatakan, barang siapa yang keluar dari al-jamaah, apabila ia mati, in mata Yahudian au Nasronian, jika ia mati, maka ia akan mati sebagai Yahudi atau sebagai Nasrani apabila kita keluar dari al-jamaah, dari kesepakatan para sahabat pada masa al-Khulafaur Rasyidin. Yang terakhir, kesimpulannya, jadi
singkatnya yang perlu kita pahami mengenai pengertian Ahlus Sunnah wal Jamaah, untuk lebih singkatnya begini aja. Jadi yang dimaksud Ahlus Sunnah wal Jamaah itu at-tariqatul maslukatu lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa ashabi. Nah, ini pengertian singkat untuk memahami pengertian Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah at-tariqatul maslukatu lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa ashabi. Artinya Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah jalan yang telah ditempuh oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Itulah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi kalau kita mengikuti jalan yang telah ditempuh oleh Nabi Muhammad dan mengikuti jalan yang telah ditempuh oleh para sahabatnya, berarti kita sudah disebut Ahlus Sunnah wal. Sebaliknya, siapapun yang mengatakan saya Ahlus Sunnah Jamaah tapi tidak mengikuti jalan yang ditempuh oleh Rasulullah, tidak mengikuti jalan yang ditempuh oleh para sahabat, bahkan menentang, gitu kan, sunnah para sahabat, itu bohong pengakuannya, dusta. Awas jangan sampai terkelabui. Kira-kira ini walaupun singkat mengenai pengertian Ahlus Sunnah Jamaah bisa dipahami nggak ya? Masuk ya? Insya Allah jadi bekal buat kita ya. Dari kesesatan dunia dan sekarang akhir zaman banyak bermunculan aliran sesat. Kita jangan sampai terbawa-bawa para ruguh. Perkuat iman, perkuat akid. Nah, ngomong-ngomong doanya yang tadi udah hafal ya? Yuk kita baca bareng-bareng. Allahumma sabitna. Lanjut. Wasofi ajmain. Al-Fatihah. Nah, tolong diikuti 3 kali. Mudah-mudahan dengan mengikuti 3 kali, keempat kalinya udah hafal ya. Nanti saya tes bareng-bareng keempat kalinya ya. Pengen tahu hafal nggak nih? Pak Ucu mah pinter tuh, direkam nama tuh. Tidak hafal di mana? Allahumma sabitna. Saya lupa lagi saya. Ala sabili Habibikal Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala sunnatihi wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin. Allahumma sabitna ala sabili Habibikal Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala sunnatihi wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin. Allahumma sabitna ala sabili Habibikal Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala sunnatihi wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin. Ya Allah, tetapkanlah kami di atas jalan yang telah ditempuh oleh kekasihmu Al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan di atas sunnah beliau dan di atas sunnah para sahabat Al-Khulafaur Rasyidin Al-Mahdiyyin. Coba diulangi bareng-bareng, mudah-mudahan hafal ya. Bareng-bareng berjamaah aja, nggak usah seorang-seorang kelamaan. Yuk silakan mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sabitna ala sabili ala sayyidina Mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala sunnatihi. Alhamdulillah hafal semuanya berkat pertolongan Allah. Nah, kalau sudah hafal, ilmunya sudah dapat, tinggal diamalkan. Minimal setiap selesai sholat, kalau ingat, kalau lupa mah susah ya. Kalau ingat baca 1 kali supaya kita berpegang teguh di atas jalan ajaran akidah Ahlussunnah wal Jamaah, satu-satunya akidah yang akan menyelamatkan kita dari kesesatan dunia dan akhirat. Kalau hidup sesat, nanti di akhirat masuk neraka. Nah, para jamaah, Nang siap? Hafal siap? Hafal enggak? Enggak. Tadinya kalau hafal mau dikasih ini, door prize. Fortuner ambil dijual sendiri, pakai uang sendiri. Baik para jamaah,
Demikian talim kita pagi hari ini, kurang lebihnya Al-Fakir mohon maaf. Terima kasih atas kehadirannya, atas perhatiannya. Mudah-mudahan apa yang kita bahas dari awal hingga akhir semuanya oleh Allah dijadikan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah, ilmu yang disertai hidayah, ilmu yang mendatangkan kebaikan untuk kita dan keberkahan untuk kita di dunia dan di akhirat. Akhirnya para jamaah yang mulia, mari kita tutup talim kita dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana zidna ilman nafi'an wal barakah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih dan Allah wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh kan lupa lagi salawatannya.